Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Tuhan, Bapa kami yang baik, dan juga Tuhan Yesus yang sayang kepada kami.
terima kasih juga kepada Roh Kudus yang setia kepada kami, menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan-Mu untuk kami semua. Terima kasih hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami diberi kuat, diberi sehat. Kami juga bersyukur diberi tempat untuk kami dapat berkumpul. Kami juga bersyukur buat segala pertolongan-pertolongan yang kami perlukan, yang Tuhan telah sediakan untuk kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Engkau telah menyediakan juga berkat-berkat supaya rumah di tempat mana kami berbakti, gereja-Mu Tuhan, boleh diperbaiki. Terima kasih Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang dengan murah hati telah memberikan persembahan-persembahan terbaiknya. Tuhan berkati mereka dan kembalikanlah, bahkan tambahilah berkat rezeki mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami mau memberi diri kami, waktu kami, perhatian kami, panca indera kami, dan terutama hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, urapilah hamba-Mu ini, juga kami semua yang mendengarkan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan Ibu Bapak ya. Haleluya. Kita patut bersyukur pada Tuhan ya. Seperti yang sudah dibagikan update-nya kemarin oleh Ibu Angel, telah tersedia ya persembahan-persembahan yang buat saya juga mengejutkan ya, karena ya cara-cara ajaib Tuhan ya. Ada berapa kemarin? 29 juta ya. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur ya. Bersyukur saudaraku. Itu tidak pernah saya pikirkan ya. Yang saya pikirkan, wah ini nanti ditalangi dulu sama Pak Agus, nanti berapa lama kita mesti kembalikan ya, tapi sudah tersedia ya. Dan harapan kita bukan hanya cukup untuk memperbaiki plafon, tapi juga seperti kerinduan para pemain musik itu, daerah mimbar bisa sedikit diperbaiki ya, yang tinggi itu bisa diratakan supaya tempat untuk pemain musik juga bisa lebih luas ya. Puji syukur. Hari ini kita akan belajar Ibu Bapak dengan judul Wasiat Musa. Kenapa kok judulnya Wasiat Musa? Next ya. Kata wasiat. Wasiat itu bukan barang, berarti barang yang gaib gitu ya, mistis ya. Kata wasiat sebenarnya artinya secara etimologi adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal ya. Itu dari bahasa Arab ya. Kenapa kita memakai judul ini? Karena kita sekarang akan memasuki pembahasan kita secara berseri. Kita akan masuk kepada kitab Ulangan ya, tampilkan. Kalau kita lihat kitab Ulangan ya, maka di pasal 1 ayat 1 itu bunyinya, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kitab Ulangan itu disebut dengan judul Book of Deuteronomy ya. Ini
merupakan alih bahasa dari bahasa Latin, ya, bahasa Latin dari bahasa Yunani, yaitu Deuteronomion, yang artinya second law atau hukum yang kedua. Ya, kenapa? Karena memang ada bagian dari kitab ini yang merupakan pengulangan, tetapi tidak semua pengulangan apa yang disampaikan oleh Musa. Ada hal-hal baru. Nah, itu yang akan menjadi bahasan kita hari ini dan beberapa minggu ke depan, ya. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, yuk tampilkan slide-nya. Itu kitab Ulangan disebut dengan judul bukunya adalah Devarim atau Ha-Devarim, yang artinya adalah the words atau kata-kata, ya. Maka seperti yang sudah saya screenshot ini, ya, ini dari yang sebelah sana itu Alkitab bahasa Indonesia, itu aplikasi Sabda, ya. Kemudian yang di sebelahnya ini aplikasi MySword, ya, Alkitab berbahasa Inggris, bahasa Ibrani dan macam-macam, ya. Yang saya kotak itu ada kata Ha-Devarim, ya. Bahasa Ibrani itu bacanya dari belakang, ya, seperti tulisan Arab, ya, Ha-Devarim, yang artinya the words, ya. Akhiran im itu menunjukkan jamak, ya. Jadi bukan kata tetapi kata-kata, ya, kata-kata Musa, ya. Next. Nah, kitab Ulangan sebenarnya pada hakikatnya adalah wasiat Musa. Itu yang kita pakai judul, ya, wasiat. Kenapa? Karena ini adalah kata-kata pesan terakhir Musa sebelum dia naik ke Gunung Nebo, ya. Ngapain dia ke Gunung Nebo? Dia akan mati di sana, ya. Nah, Gunung Nebo itu sekarang itu masuk ke dalam wilayah kerajaan Yordania, ya. Kata-kata Musa ini menyambung riwayat yang sudah dia sampaikan pada Bilangan 33, di mana dia menceritakan, ya, tempat-tempat perhentian, ya, etape-etape orang Israel dari Mesir sampai ke titik di mana perkemahan mereka terakhir sebelum masuk ke Kanaan, yaitu di sisi sebelah timur Sungai Yordan, ya. Mereka berada di sisi timur. Dan kata-kata Musa ini disampaikan bukan kepada orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Yang dibawa keluar dari Mesir semua sudah mati, tinggal 2 saja, yaitu Yosua dan Kaleb, ya. Disampaikan kepada siapa? Kepada anak-anak mereka. Minggu lalu kita sudah bicara itu, ya. Makanya kalau yang minggu lalu belum mendengarkan, ya coba di setel khotbah video khotbah dengan judul Jas Merah, ya. Nah, next. Ini penting untuk kita perhatikan, walaupun secara konteks, ya, kitab Ulangan ini ditujukan kata-katanya kepada generasi baru orang Israel yang akan dibawa masuk ke tanah Kanaan, tetapi, ya, yang namanya Alkitab itu tidak dibatasi pada kelompok atau pribadi tertentu berlakunya, ya. Kitab Ulangan juga berlaku untuk keturunan orang Israel yang kemudian sampai hari ini, ya, orang-orang Yahudi. Nah, bukan hanya itu, tetapi juga kitab Ulangan dan tentu saja kitab-kitab yang lain, ya, Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, ya, Esra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur, Amsal dan seterusnya. Semua kitab Perjanjian Lama itu masih berlaku untuk kita juga, ya. Jadi tidak ada bagian Alkitab yang tidak relevan lagi untuk dibicarakan, dibahas, dikhotbahkan, diimani. Tidak ada. Semua bagian Alkitab masih tetap
relevan dan penting untuk kita baca, kita pelajari dan juga kita imani. Ya. Kalau kita dengar ada orang-orang mengatakan, itu perjanjian lama, sudah tidak berlaku. Kita ini gereja, umat perjanjian baru, perjanjian lama untuk orang Israel. Orang yang mengatakan itu mungkin kurang belajar. Ya. Dan memang suatu gereja-gereja Pantekosta, karismatik itu memberi keluasan kepada siapa saja untuk khotbah. Ya, termasuk juga ya generasi di atas saya ya banyak orang-orang jadi pendeta tetapi tidak belajar ya secara betul-betul ya sehingga ya tafsirnya semaunya ya. Tidak ada bagian Alkitab yang tidak relevan, tidak ada bagian Alkitab yang dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca ini penting. Matius 5 ayat 17 dan ayat 19. Mari kita baca ya, 2, 3. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sampai sini. Hukum Taurat dan kitab para nabi itulah yang disebut perjanjian lama. Ya, Tuhan mengatakan ya, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jangan menyangka aku datang meniadakan perjanjian lama. Tidak, ya lanjut. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, bukan ditiadakan tetapi digenapi. Digenapi artinya apa? Ada bagian-bagian yang kita tidak bisa genapi. Tapi itu digenapi oleh Tuhan. Apa misalnya? Dulu orang Israel mempersembahkan korban. Wah, kalau kita disuruh kalau setiap kali ibadah harus bawa korban kambing atau domba. Kita tidak sanggup. Ya. Dan itu pun sebenarnya merupakan bayangan dari rencana keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yaitu apa? Korban Kristus. Kita manusia tidak cukup ditebus dengan darah binatang. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata, aku datang untuk menggenapi. Ya, ayat 19, Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada orang yang khotbah mengatakan itu perjanjian lama sudah tidak berlaku, wah itu keliru itu. Ya, orang itu mungkin selamat, tetapi dari yang kita baca, dia akan dapat tempat yang paling rendah. Ya, so. Jadi ya saya agak heran ya, ada orang-orang berkata perjanjian lama sudah tidak berlaku. Ya, termasuk juga ini kan beredar macam-macam ya. Sekarang ini kan zaman multimedia ya. Setelah pandemi kita mengalami disrupsi, perubahan gaya hidup, cara hidup kita, cara ibadah. Ya, gereja ya, banyak yang ibadahnya juga direkam, masuk ke YouTube dan masuk semua. Ya, orang bisa ngomong. Ya. Bahkan mungkin bukan gereja, orang ngomong sendiri juga bisa. Ya, Ibu Bapak mau buat video sendiri ya bisa. Ngomong Alkitab. Tapi kalau kita tidak belajar ya bisa keliru. Nah, ini yang beredar ini macam-macam. Ya. Dan kalau ibu bapak itu tidak mempunyai pengertian yang benar, ya bisa keliru. Ya. Ada macam-macam orang mengatakan perpuluhan tidak berlaku lagi, itu perjanjian lama. Loh, kalau tidak berlaku lagi itu perjanjian lama ya jangan ngimani. Itu Mazmur 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya
ialah Taurat Tuhan dan seterusnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya jangan ngimani itu, sudah wong itu perjanjian lama. Ya. Jangan ngimani Mazmur 127. Sia-sia engkau bangun pagi-pagi, duduk larut malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dikasihnya pada waktu tidur. Jangan ngimani itu, itu perjanjian lama. Ya, jadi ini kan hal-hal yang konyol, ya. Maka saya ingin mengajak ibu bapak saudara untuk menjadi jemaat Tuhan yang cerdas dan kritis. Ya. Itu sebabnya saya ingin mengajak ibu bapak saudara untuk juga bisa menggunakan seperti tadi saya contohkan. Ya, aplikasi-aplikasi. Ya, zaman dulu saya sekolah Alkitab itu kalau mau baca yang bahasa Inggris saja, cuman punya satu. Itu saja dikasih ya Alkitab King James yang gratis punyanya Gideon. Ya, beli sendiri, waktu itu enggak mampu. Lalu ada yang kasih NIV. Bersyukur. Ya. Nah, kalau enggak ada itu, ya sudah. Cuman satu aja. Gacoknya. Terjemahan baru. Lewat waktu ada program-program Alkitab, dari situ mendapat ya akses yang lebih luas untuk memahami Alkitab lebih baik. Nah, sekarang dibuka untuk kita semua gratis. Ya. Nah, saudaraku, kitab Ulangan ini ada 2 kata kunci yang merupakan intisari kitab Ulangan, yaitu kata dengarlah dan kata kasihilah. Ya. Kata dengarlah dalam bahasa Ibrani itu adalah kata Shema. Ya, itu yang saya pakai untuk nama anak saya, Shema. Ya. Dan kata kedua adalah kasih, yaitu ahavta. Ya. Nah, 2 kata ini ditulis berkali-kali ya di dalam kitab Ulangan. Ya. Musa memakai 2 kata ini berkali-kali. Ya. Kenapa berkali-kali? Nah, kita harus bertanya begitu. Ya. Nah, untuk membuktikan apa ya toh berkali-kali lah, ibu bapak punya aplikasi itu Alkitab kan, bisa search. Ya. Tulis bentuk dasar kata dengarlah. Bentuk dasarnya apa? Dengar. Ya. Tulis saja dengar, lalu dibatasi itu. Kitab Ulangan saja, nanti akan banyak. Ada 80 entry di sana. Ya. Dan seterusnya ya, nanti ibu bapak coba praktekkan ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ya berbagai versi ayat ini ya, Ulangan 6 ayat 4 dan 5 ya. Kata dengarlah dan kasihlah ini paling utama ya, fokusnya pada 2 ayat ini. Kita baca Ulangan 6 ayat 4 dan 5 bersama. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin ya. Dengarlah dan kasihlah. Ya. Kita lihat ya di dalam versi bahasa Inggris itu ada macam-macam pilihan kata. Ya, kata dengarlah ada yang memilih kata give ear, beri telinga. Karena memang kata Shema artinya itu, beri telingamu. Cuman kalau kita ngomong beri telinga ini kan enggak bunyi gitu loh ya. Secara bahasa kan kurang enak ya. Makanya bahasa Indonesia memilih kata dengarlah. Ya. Bahasa Inggris memakai kata ini give ear and love ya. Versi lain New King James memakai kata hear. Ya, bukan give ear tetapi hear. Yang artinya juga sama sebenarnya. Dengarlah and love. Ya. Next. Nah, ini yang saya suka ya. New Living Translation ini menggunakan kata yang beda, listen. Listen
and love. Apa beda hear dengan listen? Ya. Nah, ini kita sekarang dengan zaman sekarang yang canggih ini kita bisa belajar apa aja bisa. Tinggal ketik. Ya. Next, apa beda hear dan listen? Ya, Anda bisa temukan contohnya lewat ini. Punyanya VOA ini ya. Voice of America. Learning English. Hear and listen. Ya, the biggest difference. Perbedaan yang paling besar adalah dari dua kata ini adalah the amount of attention, besarnya atensi pada waktu proses itu dijalankan. Ya. Hear sama listen itu besar atensinya beda. Ya. Contoh sekarang ini. Sekarang ini Anda pasti mendengar suara motor. Ya. Karena itu bisa kita tangkap pakai telinga kita. Tetapi kan Anda tidak memperhatikan itu. Anda berusaha memperhatikan saya sebagai yang utama. Ya. Nah, artinya yang Anda lakukan, Anda memang mendengar itu. You hear the motorcycle. Anda mendengar, tetapi Anda sekarang lebih memperhatikan saya. Ya, itu yang di dalam bahasa Inggris dipakai kata listen. Yuk, jangan diganti. Ya, here is a passive activity. Sudah pasif aja kita. Ya, kita mau tidak mau kita dengar tuh suara motor lewat. Tetapi kalau listen, ya, itu adalah tindakan yang aktif, ya, an active effort, satu usaha aktif that require attention, yang membutuhkan perhatian. Jadi listen itu berarti bukan hanya dengar suaranya, tetapi memperhatikan sungguh-sungguh, fokus, ya. Next, nah sekarang Anda di sini, Anda ini hearing atau listening? Harusnya kita semua apa? Listening. Kita memberi perhatian. Nah, itu sikap yang mestinya kalau kita datang ibadah itu ya itu. Ya. Tapi kalau kita datang ibadah ya, kemudian kita senggol-senggol sebelah kita ya. Sam bisa PIP Sam. Ya, kita senggol-senggol sebelah kita. Ya. Ngomong-ngomong, kita tidak ngasih perhatian berarti. Ya tetap dengar suara saya, tetapi hanya hearing saja. Ya, yang betul apa? Listening. Kasih perhatian sungguh-sungguh. Ya, ini yang pertama, ini perlu kita catat. Jadi setiap kali kita ibadah, ya kita dengar khotbah, kita mesti kasih perhatian. Ya. Jangan datang ibadah tapi kita mainan HP, ya, baca-baca berita, baca WA, sudah tidak tepat, ya. Dan semua sikap kita ini dilihat oleh Tuhan, ya. Next, Ulangan 6 ayat 4 kembali ke tadi ya. Ayat 4 ini ya di dalam bahasa Ibraninya bunyinya kurang lebih Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Ini adalah kalimat yang sampai hari ini wajib diucapkan oleh orang Yahudi sehari 2 kali. Ya, itu yang ya kalau Anda baca di Wikipedia, ya, Anda bisa ketik Shema Yisrael. Ya. Wikipedia menyebutnya ini doa. Tapi saya lebih suka menyebutnya ini sahadat. Ya, sahadat artinya pengakuan iman. Setiap hari orang Yahudi mengucapkan pengakuan iman mereka. Ya. Setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Pagi mereka bangun, mereka mengatakan ini, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Terus sampai ayat 9, itu diucapkan mereka tiap hari 2 kali. Ya. Saudara kita yang Katolik juga punya kebiasaan di mana mereka tertib untuk mengucapkan doa Bapa kami. Dan itu baik. Itu doa yang Tuhan ajarkan. Saya dulu juga menyampaikan, kita mestinya juga mendoakan, mengucapkan doa itu. Ya. Ada orang mengolok-olok, doa kok diapalke. Lah wong yang diapalke aja ndak bisa, apalagi yang ndak diapalke. Saya jawab begitu. Ya. Jadi kenapa saudaraku mengucapkan ini penting? Karena memang ada korelasi, ada hubungan penting antara mendengar dan yang Tuhan minta. Kasihilah Tuhan Allahmu. Antara mendengar dan mengasihi itu ada hubungannya. Hubungannya apa? Ya kita pelajari pelan-pelan ya. Yang pertama, kalau kita pernah belajar di sekolah ya. Next. Kita ini manusia punya 5 indera atau panca indera ya. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya lidah, kita punya kulit ya. Kita punya hidung. Semuanya ini fungsinya untuk apa? Menangkap informasi ya. Dari telinga kita menangkap informasi suara. Suara itu sebenarnya apa toh? Suara itu sebenarnya getaran. Ya. Mata kita menerima informasi, kita melihat benda-benda. Ya. Sebenarnya apa sih yang kita lihat? Cahaya. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa lihat apa-apa. Ya. Coba kalau malam listrik padam, kita tidak bisa lihat. Kita bukan buta loh, ya tak? Tapi karena tidak ada cahaya, kita tidak bisa lihat. Ya, karena yang kita lihat sebenarnya adalah cahaya. Ya, apalagi kita punya hidung untuk membau. Dulu waktu COVID, salah satu tanda orang sakit COVID apa? Tidak bisa membau. Ya, sebenarnya apa yang kita bau? Molekul. Ya, kita menghisap molekul. Molekul itu membawa informasi bau. Ya, semakin pekat molekulnya ya semakin kuat baunya. Ya, nah itu masuk ke hidung, ditangkap itu oleh ya semacam bulu-bulu. Ya, di telinga itu juga bulu-bulu. Ya, itu kemudian disambungkan ke syaraf sampai ke otak. Kalau kita tidak bisa membau, kita tidak bisa mencicipi makanan dengan semestinya. Ya, kita tidak tahu susu itu segar atau basi. Ya, kalau kita tidak bisa membau. Ya, dari mana kita tahu susu itu segar atau itu basi? Ya dari baunya. Ya, nah biasanya kalau hidung terganggu, lidah pun terganggu. Ya, nah, semua informasi itu ya diteruskan ke otak kita untuk kemudian memicu yang namanya potensi tindakan. Karena ada informasi, diolah informasinya oleh otak kita, lalu timbul potensi tindakan. Ya, contohnya ya 2 minggu lalu, ya setelah kita ibadah Paskah, anak-anak mau ibadah Paskah, ya guru-guru sekolah minggu, ya sudah mulai nih anak-anak lagi doa, tiba-tiba ada bunyi krek, terus ada bunyi seperti itu loh, kalau plafon kita kemasukan
tikus yang gede itu atau kucing itu, duduk. Dan semua kemudian ya kaget ya. Lalu apa? Berteriak, keluar. Itu potensi tindakannya apa? Suruh keluar. Ya, dari dengar. Ya. Padahal dilihat ya belum terjadi sesuatu, tapi ada bunyi. Itu sudah membuat kita bergerak. Ya. Dan memang telinga kita ini memberikan informasi yang lebih banyak daripada mata. Ya. Kita tutup mata, kita tidak bisa lihat. Tapi kita tutup mata, telinga kita tetap dengar. Sekarang kita dengar itu ada bunyi. Kendaraan apa itu? Truk. Kita tahu itu. Walaupun mata kita tidak melihat. Ya. Nah, jadi ini salah satu sebab kenapa kita mesti mendengar. Karena itu akan menimbulkan potensi tindakan. Yang Tuhan kehendaki apa? Kita mengasihi Dia. Ya. Nah, hari ini yang kita mau fokuskan adalah waspada dengan apa yang kita dengar. Yuk, slide-nya. Ya, jadi ini peringatan pertama yang Musa berikan kepada generasi baru orang Israel. Supaya mereka mewaspadai apa yang mereka dengarkan. Ya. Siapa yang harus didengarkan dan siapa yang jangan didengarkan. Ya. Next. Yang pertama ini, ya. Musa mengingatkan mereka bahwa dulu orang tua kalian tidak mendengar suara Tuhan, tapi mendengar suara orang banyak. Nah, ini kita perlu tangkap ya. Yang mau kita dengar suara siapa? Suaranya Tuhan atau suara orang banyak. Ya, kita baca ya Ulangan 9 ayat 23. Bersama, 2, 3. Juga ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Jadi orang Israel tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya. Ulangan 9 ayat 23 ini sebenarnya mengungkit kisah ketika orang Israel mendengar laporan dari 12 pengintai. 10 pengintai membawa kabar yang membuat mereka takut. Ya. Coba kita baca ini Bilangan pasal 13 ayat 31, 32, 33, Bilangan 14 ayat 1 dan 2 ya. Saya akan bacakan yang kuning-kuning saja ya. Orang-orang yang pergi ke sana berkata. Ya, kita tahu yang berkata ini 10 orang. Mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Ayat 32, mereka juga menyampaikan kabar buruk. Ini terjemahan baru edisi 2 ya. Kalau yang ibu bapak punya itu edisi pertama, itu bukan kabar buruk tetapi kabar busuk. Ya. Kabar busuk tentang negeri yang mereka intai. Ayat 33 mereka berkata, kami lihat juga di sana orang-orang raksasa. Oh, ini buat orang Israel jadi takut. Ya. Pasal 14 ayat 1, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan menangis. Ayat 2, semua orang Israel bersungut-sungut. Ya, Tuhan tadi berkata, majulah, dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Tapi mereka tidak mau dengar suara Tuhan. Mereka malah dengar suara orang-orang yang membawa laporan ini. Dan ini suara 10 orang. Yang 2 mengatakan hal yang beda. Tapi mereka lebih percaya yang 10 dong daripada yang 2. Karena apa? Ini mayoritas. Nah, saudaraku, ini hal yang menjadi jebakan. Ya.
buat orang Israel dan juga bisa jadi jebakan buat kita. Kenapa, Saudara? Next. Di dunia kita ini ya ada yang disebut demokrasi. Ya. Demokrasi itu punya ungkapan yang bunyinya vox populi vox dei. Yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Kita pasti ngerti lah ini ya, kemarin waktu kampanye itu kan begitu. Ya, kampanye untuk menentukan pilihan. Ya. Pemilu orang menentukan pilihan, siapa yang akan jadi pemimpin? Ya yang dipimpin orang banyak. Kenapa? Dasarnya ini. Ya, ini filsafat Yunani. Vox populi vox dei. Suara orang banyak, suara Tuhan. Nah, ini filsafat Yunani. Ini tentang demokrasi. Oke, ini berlaku untuk sistem dunia ini. Tetapi apakah kita mau masukkan ini juga di dalam kehidupan rohani kita, di dalam iman kita? Ya, kita perlu hati-hati, karena nanti akan datang waktunya suara orang banyak menggeser kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi ya, kita perlu hati-hati karena apa? Akan datang waktunya suara orang banyak menggeser kebenaran firman Tuhan. Ya, coba kita baca nubuat yang ditulis oleh Daud ini. Mazmur 2 ayat 1, 2, 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Jadi ini ungkapan orang banyak mengatakan kita lepaskan belenggu-belenggu. Belenggu itu ikatan-ikatan, ya, dan tali-tali mereka, tali-tali Tuhan. Tuhan itu kan memberi kita ikatan-ikatan, batasan-batasan. Ya. Dan dunia mau melepaskan ikatan-ikatan, batasan-batasan ini. Ya. Dengan adanya tali ikatan itu kan ya seperti binatang misalnya. Dia bisa gerak, tapi karena ada tali ya dia tidak bisa pergi jauh. Ya sebatas tali itu aja. Ya, kita ini begitu. Tuhan itu membatasi kita memang. Tapi nanti akan datang di mana sudah umum semua orang melakukan hal itu. Orang akan berpikir, oh berarti boleh. Ya, contoh ya di luar negeri. Di luar negeri itu yang namanya aborsi itu di beberapa negara itu sah, halal. Apapun alasannya sah, halal. Karena setiap orang punya hak atas dirinya sendiri. Setiap wanita punya hak atas tubuhnya. Jadi kalau tidak pengen punya anak, ya udah gugurkan saja. Ya, nah ini ya mulai kemana-mana. Ya, saudaraku, nanti coba Anda baca bagaimana respon gereja tentang aborsi. Ya, itu aborsi. Ya, ada yang lain lagi apa? Perkawinan sama jenis. Wah, itu di luar negeri sudah ya umum. Di negara kita masih belum boleh itu. Walaupun mungkin ada. Ya. Kenapa belum boleh? Karena ada di negara kita ini agama mayoritas yang menentang itu. Kalau di luar negeri mayoritasnya malah Kristen. Ya, ada yang menentang. Tetapi yang menentang ya dapat tekanan. Ya. Jadi ada kesepakatan banyak pihak
untuk menggeser kebenaran. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, dalam perkumpulan kita ya bisa saja ya orang kemudian sepakat, ya kita ngano. Tapi apakah kesepakatan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kita perlu uji, perlu pertanyakan. Ya. Jangan karena semua setuju, berarti yaitu kehendak Tuhan. Belum tentu. Ya, next. Mendengar suara Tuhan atau mendengar orang hebat? Ya, apa yang dimaksud orang hebat? Kita baca ya. Ulangan 13 ayat 1, 2, 3 ya. Saya baca yang kuning saja ya. Mungkin saja muncul seorang nabi atau pemimpi, ia memberi kepadamu suatu tanda atau mujizat. Tanda atau mujizat itu terjadi dan ia berkata, mari kita mengikuti ilah lain. Mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Ini Musa ngomong kepada generasi baru orang Israel. Pada waktu itu nabinya cuman dia, Musa. Ya, tidak ada nabi lain. Musa dikasih wahyu sama Tuhan, nanti akan ada itu orang-orang yang mengaku nabi, yang mengaku pemimpi pelihat, dan orang-orang itu bisa mengadakan tanda dan mujizat. Ya. Dan orang-orang itu melakukan tanda mujizat yang ajaib, yang hebat. Nah, kalau terjadi seperti itu, Musa bilang, kalau dia ngajak kamu untuk menyembah kepada ilah lain, jangan dengerin. Walaupun dia bikin mujizat. Nah, ini dikatakan kepada generasi Israel yang baru. Belum ada itu cerita nabi lain selain Musa. Ya. Tapi pada perjalanan waktu yang dikatakan Musa terjadi. Nah, apakah ini masih ada zaman sekarang? Nah, pasti ada. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ya, tampilkan Matius 24:24. Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Tuhan Yesus kasih peringatan kepada kita. Ini nubuat Tuhan tentang akhir zaman, tentang zamannya kita. Akan ada Mesias palsu, nabi palsu yang bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Dan Tuhan berkata, sekiranya mungkin orang pilihan, orang Kristen juga percaya. Nah, ini Tuhan berkata kepada kita sebagai peringatan. Ya, kita itu jangan gumunan. Ya. Orang tua kita, ya, kita yang tinggal di Jawa, orang tua kita itu ngajar kita dengan ungkapan-ungkapan. Salah satu ungkapan itu mengatakan, dadi wong ojo gumunan. Jangan gampang heran, kagum-kagum. Tuhan mengatakan hal yang sama, nanti akan ada yang bisa bikin mujizat. Nanti akan ada yang bisa bikin tanda-tanda yang dahsyat. Jangan sampai kamu heran, kagum. Nah, ini jangankan kita lihat mujizat. Kadang-kadang kita terima video-video aja kita anggap, wah itu benar. Ya, semalam itu. Ya, ada video. Katanya salah satu artis penyanyi itu tiba-tiba lagi nyanyi lagunya dia. Lagunya ganti lagu rohani. Tapi kameranya dari samping gambarnya. Lalu dikasih caption keterangan, wah mujizat terjadi, dahsyat. Saya bilang
bisa aja itu editan. Karena yang nyanyi aja wajahnya enggak kelihatan jelas. Ya, dia ada di barisan sebelah sana. Beberapa orang berlapis-lapis. Cuma ya kelihatan, ya bener. Kalau mungkin yang dimaksud penyanyi itu kepalanya gundul. Mungkin orangnya itu. Tapi apakah dia nyanyi lagu rohani? Wah, itu bisa dibuat. Ya, bisa dibuat. Video editing namanya. Gambar sama suara bisa dibikin. Ya. Yang lalu ada suara apa itu? Trompet. Wah, yang bikin kayak gitu ya, merem aja saya bisa itu. Ya. Yang begitu aja kita sudah gumun, sudah percaya. Apalagi kalau lihat ini, wah. Ini tadi Tuhan berkata sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Wah, kalau orang pilihan kita orang Kristen yang gampang gumun gitu ya. Lihat yang aneh-aneh kayak gitu, wah, katut mesti. Ya. Karena apa? Video editan aja kita tidak bisa membedakan. Ya. Video itu bisa diedit, dimanipulasi. Ya. Kemarin anak saya cerita itu. Teman-temannya dia, ya. Beberapa anak-anak laki ini nakal. Temennya cewek itu difoto mukanya. Tapi kemudian diedit. Badannya dikasih badan, maaf, perempuan bugil. Diedit, bisa. Anak SMP loh bikin gitu, bisa. Nek kita mungkin ya dilihat gitu, loh lah kok anakku kok. Itu editan bisa itu. Ya, saudaraku. Jadi kita jangan gampang heran, gumun, kagum. Ya. Ingat ya, nabi palsu, Mesias palsu akan bikin itu. Ya, 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Nah, bukan hanya nabi palsu, Mesias palsu, ada juga guru palsu yang mengajar ajaran sesat. Beberapa waktu yang lalu saya bagikan itu video tentang satu orang yang disebut pastor atau pendeta. Dia mengajarkan satu ajaran yang dia sebut Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif? Dia mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya ada dan dimiliki orang Kristen saja. Keselamatan bukan hanya karena kita percaya Yesus. Orang, menurut dia ya, menurut orang itu, biar tidak percaya Yesus punya agama lain, asal dia orang baik, dia bisa masuk surga. Wah, ini ya, persis ayat ini mengatakan, menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi buat mereka Tuhan Yesus sudah tidak istimewa lagi. Ya. Nah, kalau gitu ya sudah jangan megangi Alkitab. Alkitab menceritakan tentang Yesus. Injil itu Yesus. Lahir, melayani, mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang. Itu Injil. Ya, kalau di luar itu ada keselamatan yang lain ya sudah tidak usah nyebut diri pastor atau pendeta. Sebut aja julukan yang lain. Nah ini yang kayak gini ya sekarang ini dikagumi ya karena ketemu sama tokoh agama ini, tokoh agama itu kan viral nih, terkenal. Nah kalau terkenal, wah dianggapnya itu bagus, baik, benar. Coba di antara kita nih siapa yang jadi korban segala yang viral? Makanan viral,
Ya, dulu kan viral itu yang namanya seblak itu. Saya tanya, seblak itu apa? Kerupuk itu digodok. Lah rasanya apa? Ya enak, pedes. Buat saya ya masih belum masuk di logika saya, kerupuk digodok loh. Bahasa Jawanya apa? Bonyet blegodrok. Rasanya apa? Ya. Tapi karena itu viral, ya apalagi ya remaja, pemuda itu kan seneng kalau viral. Ya, terus semua makanan viral ikut. Ya. Padahal belum tentu enak. Ya, kalau ada sesuatu yang viral tunggu aja. Kalau dia bertahan kurang lebih 6 bulan atau setahun, nah baru cicipi. Ya, biar aja setahun dulu. Kalau setahun terus jalan, oh berarti mungkin benar-benar enak. Ya, nah ini kita ini jadi orang kalau zaman sekarang ini gampang percayanan. Ya, yang kita terima, wah, oh ya apik ya. Ya semua barang palsu mesti akan berusaha menyamai yang asli. Bahkan ada ungkapan barang palsu lebih mengkilap. Benar? Barang palsu lebih mengkilap dari yang asli. Ya. Begitu pula hal-hal yang palsu. Bisa lebih kelihatan menarik, lebih logik, lebih masuk akal. Apalagi yang menyampaikan itu orang hebat. Maka kembali ke pertanyaan tadi, kita mau dengar Tuhan apa kita mau dengar orang hebat? Ya, kalau ditanya apakah saya hebat, oh saya tidak hebat lah. Ya, saya cuman bisanya begini aja. Ada yang lebih hebat memang. Ya, dalam tanda kutip kalau pakai istilah dunia lebih sakti. Pendeta yang lebih sakti, lebih ciamik. Ya. Tapi nanti kita mesti belajar siapa yang harus kita dengar. Ya. Berikutnya, mendengar suara Tuhan atau mendengar orang dekat. Ya. Ulangan pasal 13 ayat 6, 8. Kita baca ya. Mungkin saja saudaramu laki-laki, berarti apa nih? Kakak, mas, koko, anak ibumu, sekandung, atau anakmu laki-laki, anaknya sendiri, atau perempuan, anak perempuan, atau istri yang kau cintai, atau sahabat karibmu, sohib, hoping sianghu, ya. Membujuk engkau diam-diam dan katanya, mari kita beribadah kepada ilah-ilah lain. Ayat 8, jangan engkau mengalah kepadanya dan jangan dengarkan dia. Seterusnya jangan bahasa sayang, jangan mengasihani, jangan menutupi salahnya. Ayat 9, ya, dikatakan kamu mesti bunuh dia. Ya, tentu hal-hal begini tidak bisa kita telan mentah-mentah ya. Tetapi ada prinsip yang perlu diperhatikan. Ya. Meskipun yang ngomong sama kita ini orang dekat kita, sahabat kita, yang kita sayangi bahkan istri, kalau dia ngajak yang tidak benar, itu bukan suara Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi kita perlu perhatikan ajakan-ajakannya ini benar apa enggak. Ya. Jadi kalau ada orang ngajak kita, wis rasa kebaktian, kira-kira menurut ibu bapak saudara, itu ajakan Tuhan atau bukan? Suara Tuhan atau bukan? Hah? Coba renungkan aja. Apalagi disetujui orang banyak. Itu suara Tuhan, kehendak Tuhan atau tidak?
kita perlu bisa mendengar dengan baik. Kita perlu bisa membedakan ini tuntunan Tuhan atau bukan. Ya. Nah, dari yang tadi dikatakan orang hebat dan sekarang ini orang dekat, Tuhan kasih satu pedoman buat kita. Yaitu apa? Tampilkan. Lihat buahnya. Ya, lihat buahnya. Ya. Nah, kebetulan ada gambar ini ya, saya dapat juga dari internet, ya. Gambar ini kemudian dikasih caption. Kehidupan di sosial media itu seperti gambar ini. Ya. Seperti apel yang kelihatannya wah, enak, seger. Baik. Ternyata sesungguhnya di balik itu sudah digigit, sudah dikerowok. Ya, ada orang-orang mau cari jodoh lewat medsos, kenalan lewat Facebook. Ya mungkin karena masih lugu ya, dikiranya yang kalau orang di Facebook itu fotonya ya foto asli. Padahal ternyata foto dapat ngambil punya orang. Begitu ketemu, kaget. Loh. Ya. Bahkan bukan hanya itu. Namanya boleh jadi nama perempuan padahal laki. Wah, kayak gitu tuh banyak. So. Jadi kebohongan-kebohongan itu banyak. Maka ya, lihat dulu buahnya. Ya. Matius 7 dan Matius 12, ini Tuhan berkali-kali mengatakan lihat buahnya. Ya. 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ya, selebihnya nanti Ibu Bapak baca sendiri. Halaman selanjutnya. Ya, ayat 20 sekali lagi Tuhan berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi patokannya adalah lihat buahnya. Buah apa ini? Ya, tadi sudah ada kisi-kisinya, ya. Yang palsu itu datang menyamar seperti domba. Menyamar. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kalau kata menyamar itu berarti apa? Tindakan, acting. Kalau begitu untuk membedakan ini nabi palsu, mesias palsu, guru palsu, dari mana kita bisa ketahui? Ya dari actingnya dia, dari kehidupannya dia. Pantas tidak orang itu didengarkan. Perbuatannya, cara hidupnya, itulah yang dimaksud dengan buah. Buah dari kehidupannya, tindak tanduknya, ya, cara hidupnya. Nah kalau orang enggak benar loh, kita tuh tahu orang enggak benar loh, kok kita itu ikuti loh, manut. Maka itu sebuah kekonyolan yang paling konyol. Ya, coba misalnya Ibu Bapak tahu misalnya saya ini orang enggak benar. Kalau Anda masih mau dengarkan saya ya konyol. Iya toh? Jadi mesti apa? Pastikan bahwa yang kita dengar ini orang hidupnya benar. Nah sekarang ini kita punya problem nih. Ya. Dengan adanya gereja yang online, siapa saja bisa muncul di YouTube. Ya. Orang di YouTube kan ngomongnya macam-macam, ada yang ngomong masakan, ada yang ngomong kerjaan, ada yang ngomong termasuk ngomongin firman Tuhan. Yang dibahas firman Tuhan. Kalau politik mungkin Ibu Bapak enggak senang, itu kayak
YouTube kan itu macam-macam, ada politik, ada masakan, ada kiat sukses, ada macam-macam lah. Ya. Nah, mungkin Anda, aku lihat YouTube pokoknya aku senengnya firman Tuhan. Iya, kita punya batas yang kita lihat khotbah. Lah, cuman khotbah ini, yang khotbah ini siapa? Kenal enggak? Bagaimana hidupnya? Ya. Saudaraku. Ya. Ada orang-orang yang hebat. Tapi ya maaf ya. Konon ya, kuat hidupnya. Ya. Anaknya pengguna narkoba ditangkap polisi berkali-kali. Wah, terkenal ini orang. Ya, saudaraku. Tapi orang kagum karena ini orang hebat. Ya. Nah, maka kita nih mesti belajar ya. Siapa yang patut kita dengarkan? Ya. Next. Pasal 12, Tuhan masih mengatakan lagi. Ya, ayat 33. Jika kamu membuat, ini agak membingungkan ya, diksinya aneh buat saya ya. Kalau terjemahan baru yang lama, jika kamu katakan suatu pohon baik, baik pula buahnya. Jika kamu katakan pohon itu tidak baik, ya buahnya pasti tidak baik. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi sekali lagi Tuhan bicara, lihat buahnya. Next, 34. Ya, ini Tuhan menegur orang-orang Farisi ya. Hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal baik sedang kamu sendiri jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Ya, apa kisi-kisinya? Perbendaharaan. Kosakata. Ini ngomong bicara tentang omongan, tentang bicara. Jadi siapa yang patut kita dengarkan? Ya lihat orang itu kalau bicara gimana loh, kalau tukang ngapusi. Ya. Istrinya aja dihapusi. Loh, orang ngapusi kok didengarkan, itu aneh. Ironi itu. Ya. Nah, saudaraku. Jadi pantaskah orang-orang yang ngomongnya aja enggak benar? Kita perhatikan dia. Ya, patutkah dia kita dengarkan? Ya. Karena itu memang saudaraku, seyuknya orang ya, ibu bapak dan adik-adik, kalau Anda dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, ya milikilah cara hidup dan perkataan yang baik. Ya. Sebab kalau enggak, ya apa yang akan Anda sampaikan, yang Anda akan ajarkan. Begitu pula kalau kita mendengarkan orang-orang. Ya. Orang enggak benar kok kita jadikan patokan. Ya. Ya jangan. Ya. Apalagi ngajak yang enggak benar. Ya. Next, sekarang saya ingin mengembalikan Ibu Bapak kepada Ulangan 9 ayat 23 tadi ya. Ya. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Coba kita bacanya dari belakang. Kalau dari belakang berarti apa? Kamu tidak mendengarkan suaranya, kamu tidak percaya kepadanya, kamu menentang titah Tuhan. Next. Ya, jadi kalau dibalik seperti ini. Karena tidak mendengar ya tidak percaya. Betul berarti kata-katanya Paulus dalam surat Roma. Iman timbul dari pendengaran. Karena mendengar kita punya iman, karena mendengar kita percaya. Ini kalau yang kita dengar itu
firman Tuhan ya. Tapi kalau yang kita dengar kabar-kabar yang menakutkan ya membuat kita juga jadi khawatir. Khawatir itu apa? Khawatir itu percaya juga. Khawatir itu iman dalam garis yang negatif. Ya, tahu maksud saya. Percaya bakal jelek semua. Khawatir itu. Orang Israel kan tadi begitu. Mereka percaya kepada 10 orang yang membawa kabar busuk. Dan mereka khawatir. Mereka percaya mereka akan mati. Tapi mereka tidak percaya yang Tuhan katakan. Bahwa negeri itu kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Ya, tampilkan. Ya. Jadi karena tidak mendengar, tidak percaya. Karena tidak percaya ya menentang titah Tuhan. Ya. Nah, jika sampai Anda menentang titah Tuhan, sudah pasti yang Anda dengar bukan suara Tuhan. Jadi kalau sampai kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, ya berarti sudah pasti itu bukan suara Tuhan. Ya. Sudah, kita tidak usah kebaktian lah, misalnya begitu. Kira-kira itu suara Tuhan apa enggak? Coba Anda pikir. Ya, saudaraku. Siapa yang patut kita dengar? Ya, lihat buah hidup orang itu. Lihat perbuatannya, lihat omongannya. Ya, amin. Kita datang pada Tuhan. Hari ini kita belajar untuk mewaspadai siapa yang kita dengar. Jangan salah dengar. Ya, jangan karena orang banyak yang berkata-kata, oh berarti boleh. Tidak, ya. Mari kita akan nyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mari kita berdiri, Ibu Bapak. Ya. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan. Kuduskan hingga tulus selalu. Hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya, musik mengalunkan. Ibu bapak dan adik-adik, coba renungkan kembali apa yang telah kita pelajari dari firman Tuhan beberapa seri yang sudah kita lewati tentang orang Israel. Tuhan membebaskan mereka dengan tangan yang teracung.
Tuhan menjatuhkan tulah-tulah. Tuhan membelah laut. Tuhan memberi mana. Tuhan memberi air yang ajaib. Tetapi sikap orang Israel selalu membuat Tuhan sedih. Bahkan membuat Tuhan murka. Saudaraku, apakah kita juga mau seperti mereka? Atau kita mau mengambil sikap yang beda? Tuhan, Engkau sudah sangat baik padaku. Aku mau menyenangkan-Mu. Aku mau dengar apa yang Kau katakan. Aku ingin lakukan apa yang Kau minta. Meskipun kadang-kadang yang Tuhan minta harus membuat kita sakit. Kita harus mengorbankan kehendak kita mungkin. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, itulah yang tadi dikatakan. Dengarlah Israel dan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Saya mengajak kita semua untuk mari kita menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Mari kita angkat tangan kita ini, ini kerinduan, keinginan hati kami Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu. Bapa kami di surga, Engkau sudah sangat baik kepada kami. Engkau sangat sayang kepada kami. Kami ingin membalas cinta-Mu Tuhan. Kami tidak dapat memberi harta milik. Kami tidak punya sebanyak itu. Bahkan kalaupun punya, semuanya tidak berarti di hadapan. Kami tahu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu adalah kalau kami mendengar suara-Mu, mengikuti apa yang Engkau suruh, melakukan kehendak-Mu.
Karena itu Tuhan, kami semua sama-sama ingin untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga sama-sama sadar Tuhan, kami kadang-kadang lemah. Kadang-kadang kami punya keinginan dan kehendak sendiri. Tapi bersama-sama juga kami minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, bentuk hati kami supaya hati kami rela melakukan kehendak-Mu. Walaupun mungkin sakit, tetapi kalau Tuhan menyuruh kami melakukannya, kami akan melakukannya. Menyenangkan hati-Mu, itu yang kami mau. Berkati kami Tuhan. Beri kami hati yang lembut, beri kami hati yang menurut kepada kehendak-Mu. Itu janji-Mu kepada kami. Engkau mengatakannya melalui hamba-Mu Nabi Yehezkiel. Engkau menjauhkan daripada kami hati yang keras, tetapi Engkau memberikan kepada kami hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mengasihi-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan Engkau. Apa yang telah kami dengar Tuhan pada hari ini, Tuhan tanamkan pada kami semua. Dan jadikanlah darah daging dan berbuah dalam hidup kami. Berbuah dalam perbuatan-perbuatan kami. Berbuah dalam perkataan-perkataan kami. Orang melihat buah kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan. Tuhan terimalah dan berkatilah persembahan-persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan. Haleluya. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ibu Bapak, kemarin saya hari Senin yang lalu sudah melihat bahwa plafon sudah sampai di batas, ya hampir mendekati mimbar. Tapi seperti yang kita tahu ada Lebaran, ya, dan tentu harus dilanjutkan, ya. Tidak tahu apakah besok mereka mulai bekerja atau menunggu Lebaran ketupat selesai hari Rabu baru mereka kerja lagi. Artinya Ibu Bapak, minggu depan kita masih akan ibadah di tempat ini lagi, ya. Kalau kita paksa minggu depan masuk sana lalu kemudian dikerjakan lagi, wah, ya tentu akan 2 kali kerja dan kondisi di sana pun tidak memungkinkan, debunya luar biasa. Nah kalau atasnya dibongkar, wah, jatuh lagi debu. Jadi harap sabar ya, termasuk ibu bapak yang mengikuti secara online, ya. Kita nikmati saja, ya. Walaupun mungkin tidak senyaman ya di sana ada AC, tapi bersyukur, ya. Justru dengan keterbatasan ini kita mau belajar menunjukkan kepada Tuhan bahwa kondisi apapun kita tetap akan berbakti pada Tuhan. Amin. Ya. Jangan karena kondisi, wah kok ngano. Namanya cinta setia itu ya tidak lihat kondisi. Gitu? Betul tidak? Suami
Kalau setia, ya, biar kondisinya apa ya tetap dilayani. Ya, nah kita mesti belajar begitu kepada Tuhan. Ya, saya kira itu. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita menadahkan tangan. Bapa, terimalah segala ibadah kami dan segala persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas semua yang kami lakukan dan yang kami persembahkan. Dan Tuhan senang menerima semua yang kami persembahkan ini. Dan Engkau memberkati kami karena kami menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, berkati kami semua. Kami yang besok mungkin akan mulai bekerja, kami minta Tuhan yang utama, berilah kami sehat, berilah kami kuat, supaya kami dapat melaksanakan semua tugas pekerjaan kami dengan baik. Ibu bapak yang bekerja, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, semua yang dikerjakan buatlah berhasil. Anak-anak yang akan menghadapi ujian juga Tuhan berkati, sehingga dapat mengikuti dan mengerjakan ujiannya dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Berilah juga kepada kami semua rezeki yang baik Tuhan, supaya segala kebutuhan keluarga kami dipenuhi, dicukupkan oleh Tuhan. Terimalah juga Tuhan permohonan kami untuk semua saudara-saudara yang telah memberkati pekerjaan Tuhan, yang telah memberikan persembahan-persembahan mereka sehingga gereja dapat diperbaiki. Tuhan berkati pekerjaan dan kehidupan mereka, buat mereka makin mencintai Tuhan. Juga untuk saudara-saudara yang memperhatikan hidup hamba-Mu ini dengan memberikan persepuluhan persembahan kasih, Tuhan, hamba-Mu juga mintakan supaya Engkau memberkati dan mengembalikan berkat-berkat, tambahi rezeki mereka Tuhan. Terima kasih. Kami semua hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan biarlah janji Tuhan juga digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang masih di perjalanan, dalam bepergian. Tuhan juga kami mintakan supaya Tuhan bawa mereka kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan buat mereka juga untuk mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Sekarang ulurkanlah Bapak tangan-Mu atas kepala kami dan berkatilah kami semua. Ibu bapak dan adik-adik, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan terimalah kesembuhan bagi Anda yang sakit. Dan mari kita hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Dan biarlah kita selalu hidup dalam kebenaran, sebab di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai, sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selamanya. Terima kasih. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.